Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah yang dilaksanakan di keluarga masing-masing, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Allah yang punya firman, Roh Kudus memberkati firman Tuhan. Roh Kudus juga memberkati kami. Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Allah. Biarlah rahasia kebenaran-Mu Engkau singkapkan bagi kami semua Tuhan, sehingga iman kami mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami undang Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang akan memperkuat iman kita. Dan harapan saya sebagai hamba Tuhan, kiranya iman kita selalu tertuju kepada Yesus dalam situasi kondisi apapun, termasuk saat ini yang sedang merebaknya virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, iman kepada Kristus, iman yang kokoh kepada Yesus, itu adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Tapi juga iman kokoh kepada Yesus itu harus diperjuangkan, harus diupayakan oleh setiap pribadi dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 27, dia mencatat demikian: hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya bahwa supaya kita memiliki iman kokoh, setiap umat Tuhan itu harus hidup di dalam firman, harus selalu membaca, merenungkan, mendalami dari firman Allah sendiri, dan mengimani firman itu yang harus terus dipergumulkan, diperjuangkan di dalam setiap langkah hidup kita dalam mengiring Yesus. Oleh sebab itu adalah sepatutnya kita sebagai umat Tuhan tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, selalu berupaya untuk terus memupuk iman kita semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Renungan kita hari ini, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 47 sampai 50. Dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 47 sampai 50. Dan izinkan saya untuk membacakannya bagi kita semua. Firman Allah berkata demikian: ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi ini yang menjadi dasar renungan kita hari ini dengan judul mempunyai iman kokoh. Mempunyai iman yang teguh, yang kuat, iman yang tak tergoncangkan oleh situasi keadaan, di mana dunia yang saat ini sedang dilanda dengan ketakutan. Karena
virus corona ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa masuk dalam tahapan sebagai umat Tuhan memiliki iman yang kokoh, iman teguh, iman kuat. Bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, bisa mencapai tahapan iman kokoh tersebut. Yang pertama, mempunyai iman kokoh jika hidup selalu tersambung, selalu terhubung dengan pribadi Yesus. Setiap pribadi selalu membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ini yang pertama, yaitu hidup yang selalu tersambung, terhubung dengan pribadi Yesus Kristus. Karena ini yang menjadi dasar kita, kekuatan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mencatat surat kepada Timotius, ditulis dalam 1 Timotius 1 ayat 12, dia mencatat demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Saya baca kembali, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini Paulus menyadari, mengakui, menyetujui secara pribadi bahwa iman dia kokoh karena Kristus. Imannya begitu kuat, teguh kepada Dia itu karena Yesus. Artinya dia punya hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat erat dengan Kristus. Sehingga imannya begitu kuat kepada Dia. Hal serupa bisa juga kita miliki, yaitu iman kokoh kepada Tuhan bisa kita raih, bisa kita dapatkan, kita miliki jika hidup kita secara pribadi terbangun erat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kedekatan dengan Tuhan, hubungan erat dengan Allah digambarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Di situ digambarkan tentang pokok anggur, di mana ada carang, ada ranting. Ranting atau carang atau cabang itu akan melekat kepada pokok anggur dan akan kuat, akan menghasilkan buah, akan hidup terus. Jadi hubungan umat Tuhan dengan Allah secara pribadi itu digambarkan dengan pokok anggur dan rantingnya. Disitulah kita harus punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ada doanya, ada pembacaan firman atau yang disebut dengan istilah lainnya meditasi. Sehingga saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan muda-mudi yang ada saat ini terus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan izinkan kedagingan kita itu dibuat nyaman. Tetapi kita harus terus memberi makanan kepada jiwa kita, kepada rohani kita. Jadi yang pertama, supaya iman kita kokoh, kita harus terus membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya iman kokoh? Bagaimana iman teguh? Bagaimana iman kita itu kuat dalam segala situasi? Yang kedua, mempunyai iman kokoh melalui meditasi pribadi. Ini yang selalu saya sampaikan di dalam setiap renungan, meditasi pribadi.
Arti meditasi pribadi atau arti meditasi menurut iman Kristen ialah sebuah tindakan yang didorong oleh kesadaran sendiri untuk selalu senantiasa tekun, setia membaca, merenungkan, mendalami, mempelajari, menelaah, menyelidiki dan mengimani firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran. Jadi meditasi pribadi adalah sebuah kesadaran sendiri untuk terus menerus di dalam persekutuan dengan Allah melalui renungan firman Allah. Ini bisa dilakukan secara pribadi, tapi juga bisa bersama-sama dengan anggota keluarga dan bersama jemaat terkasih. Rasul Paulus mencatat kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17. Dia berkata demikian, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya bahwa iman kokoh, iman teguh, iman yang kuat itu hanya bersumber dari Alkitab, dari firman Allah yang selalu kita baca, kita renungkan, kita telaah, kita teliti, kita dalami, dan kita imani setiap saat. Itulah firman Allah, itulah firman kebenaran. Sehingga kesaksian Rasul Paulus sungguh luar biasa. Dia mencatat di dalam Roma pasal 1:16, dia menyatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Paulus berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh kuat terhadap Injil. Alasannya karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang menjadi sumber iman kokohnya Paulus, yaitu melalui firman Tuhan. Dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sehingga tidak salah kalau saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan terus menerus mencintai firman. Firman itu menjadi makanan rohani kita setiap saat. Melalui meditasi, melalui firman Tuhan, kita dikuatkan iman kita. Jadi iman yang kokoh, yang pertama, yaitu terus tersambung secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, melalui pembacaan firman setiap hari. Yang ketiga, bagaimana iman kita bisa kokoh? Bagaimana iman umat Tuhan kuat, teguh dalam segala keadaan? Yang ketiga, mempunyai iman kokoh selalu diperhadapkan dengan tantangan hidup sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pegawai istana di Kapernaum, dia menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Saya menemukan kurang lebih 12 masalah yang dihadapinya ketika dia sedang begitu luar biasa ingin berjumpa dengan Yesus. Pertama, dia seorang ayah. Sebagai kepala keluarga pasti ada masalah. Anaknya sakit keras, hampir mati. Yang ketiga, dia pergi meninggalkan keluarga menuju Kana. Yang keempat, seorang pejabat tinggi, bangsawan, anggota dewan. Yang kelima, permasalahan di lingkungan istana atau kerajaan. Yang keenam, jarak tempuh antara Kapernaum Kana kurang lebih 26 km ditempuh dengan berjalan kaki.
Ketujuh, izin meninggalkan tugas resmi dari kerajaan. Yang kedelapan, harus menginap di tengah perjalanan. Yang kesembilan, kritikan keras dari Yesus, termasuk tantangan. Yesus berkata demikian, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yang kesepuluh, berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi, dan lain-lain. Yang kesebelas, memiliki bawahan, hamba-hamba atau para pengikut. Yang ke-12, belum pernah berjumpa dengan Yesus. Itu kurang lebih 12 persoalannya. Nah, yang ketiga, mempunyai iman kokoh selalu diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, pergumulan hidup sehari-hari. Dan pegawai istana di Kapernaum telah memberikan contoh yang sangat baik sekali buat kita. Memberikan pencerahan, inspirasi bagi kita semua. Bahwa dalam segala situasi, iman kita tetap kuat, tetap kokoh kepada Yesus. Iman kita tidak bergantung kepada situasi keadaan, tidak berubah-ubah, bahkan tidak kehilangan pegangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus sampaikan kepada pegawai istana yang berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Di sini pegawai istana diperhadapkan salah satunya dengan sebuah peringatan, dengan sebuah teguran atau tantangan terhadap kualitas imannya. Apakah imannya makin kokoh atau membangun, malahan atau sebaliknya, imannya menjadi lemah lalu jatuh. Ini bagaimana cara menyikapinya? Jadi bergantung kepada pegawai istana. Itu juga bergantung pada kita. Setiap persoalan, masalah, tantangan, itu bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau setiap persoalan masalah kita sikapi dengan positif, sikapi dengan keteguhan hati, maka kita akan kuat menghadapi itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir buruk, negatif, hanya melihat ke dalam diri kita saja, tidak melihat kepada kuasa Allah yang bekerja, kita akan mudah jatuh. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah renungan kita hari ini yang mendorong kita memiliki iman kokoh. Yang pertama dengan membangun hubungan dengan Yesus. Yang kedua melalui pembacaan firman Tuhan atau meditasi. Dan yang ketiga melalui tantangan pergumulan hidup sehari-hari. Tetap iman kita terbangun. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang Allah kehendaki dari setiap kita. Hidup kita tetap berpadanan sesuai, selaras dengan firman. Dan tidak selesai sampai di situ. Kita harus terus berjuang untuk iman kita makin bertumbuh. Dengan cara bangun hubungan terus dengan Tuhan. Ada renungan dengan firman Allah atau meditasi. Dan yang ketiga, dibangun mulai tantangan persoalan hidup. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Ada kekuatan di dalamnya bagi setiap kita. Kiranya renungan kita hari ini menopang hidup kita, memimpin perjalanan hari kita ke depan dalam meraih setiap janji-janji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang walaupun seringkali Tuhan izinkan banyak persoalan dihadapi oleh setiap kita. Kita percaya di balik setiap persoalan, di balik setiap permasalahan yang kita hadapi, ada maksud Allah. Tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan, berjalan
bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dikuatkan dengan firman Allah, supaya kami kokoh, iman kami teguh, iman kami kuat, tidak bergantung kepada situasi kondisi, tetap terarah kepada Kristus sumber iman. Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Kami rindu sekali Tuhan, kehidupan kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Roh Kudus berkarya senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.